Yang paling menggelitik lagi dan jujur saja membuat darah supporter mendidih adalah ketika Gerald tiba-tiba membawa-bawa pelatih lama. Dengan nada enteng ia berkata, kalau pelatih sebelumnya melatih tim ini dan diberi jangka waktu yang sama, saya penasaran apakah hasilnya akan lebih baik. Zij zijn fysiek en conditioneel gewoon veel sterker. En dan kunnen we praten over de vorige trainer. Nou, haal die vorige trainer terug en laat die met ditzelfde elftal werken. Dan wil ik het wel zien tegen Korea. Sebuah kalimat yang terdengar seperti sindiran, tapi justru menelanjangi kelemahannya sendiri. Dan lebih jauh lagi, Gerald pun berdalih bahwa kekalahan ini karena fisik pemain Indonesia yang kalah dari Korea Selatan. Dat is wel hetgene waarop, wat ook net het geval was. Kijk, zij zijn fysiek en conditioneel gewoon fysiek en mentaal. Je hebt spelers nodig die op dat niveau kunnen spelen. Ik denk dat wij fysiek gewoon tekort komen vandaag. Alasan yang juga membuat kita geleng-geleng kepala. Karena sejak dulu kita semua tahu, bahkan anak kecil pun paham bahwa masalah terbesar sepak bola Indonesia adalah fisik. Lantas mengapa baru setelah gugur ia bicara soal fisik? Kemana saja selama persiapan? Bukankah saat pertama kali datang, tugas utamanya justru memperbaiki kekurangan paling mendasar itu? Seorang pelatih sejati akan menempanya sejak awal, memberi menu latihan berat, menggembleng stamina, membakar daya tahan, hingga pemain siap mati-matian berlari 120 menit tanpa kehilangan tenaga. Itu yang seharusnya dilakukan, bukan sekadar menyesal ketika semuanya sudah berakhir. Dan ironisnya lagi, bahkan sebelum turnamen AFF dan kualifikasi AFC U23, Sintayong sudah menitipkan sebuah pesan sederhana. Saya rasa kita perlu mempersiapkan kondisi fisik dengan sangat baik. Sebuah pesan jernih, jelas, dan penuh peringatan. Dan kita semua masih ingat ketika Sintayong pertama kali menahkodai Garuda, hal pertama yang ia bedah bukanlah strategi rumit, bukan pula taktik indah, melainkan fisik. Ia tahu tubuh para pemain Indonesia harus ditempa jadi baja sebelum bicara soal permainan. Masih ingatkah kalian, ketika TC di Turki, para pemain dipaksa melewati latihan keras, saling gendong sambil berlari, angkat beban berat hingga tubuh bergetar, sesi stamina tanpa ampun di bawah terik matahari. Saat itu Sintayong menanamkan satu hal, kalian harus berani melewati batas kemampuan kalian sendiri. Dan hasilnya nyata. Para pemain Indonesia bukan hanya lebih kuat, tapi juga lebih tangguh mentalnya. Mereka bisa bertarung bahkan 120 menit melawan tim besar tanpa kehilangan nyali. Lalu bandingkan dengan hari ini. Seorang pelatih baru justru berdiri di depan media, bukan memberi solusi tapi hanya mengeluh dan terus mengeluh. Bahkan sering melontarkan kalimat yang terdengar nyaring tapi kosong. Ya, besar omong belaka. Ini perbedaan seorang pemimpin sejati dengan sekadar pengisi kursi. Yang satu bekerja dengan darah dan keringat, yang lain sibuk mencari alasan. Yang satu mengukir sejarah, yang lain hanya menulis catatan luka. Ada sebuah fakta yang bukan hanya mencengangkan, tapi juga membuat kita terperangah kebingungan. Mari kita buka catatan rekam jejak Gerald. Sejak 17 tahun lalu ia tercatat sebagai pelatih kepala. Namun fakta mencolok pun tersaji. Rata-rata masa jabatannya tak pernah genap 1 tahun. Tepatnya hanya 0,89 tahun. Yang artinya memang tak ada tim yang langgeng bekerja sama dengan pelatih ini. Dan yang lebih mengejutkan lagi, terakhir kali ia dipercaya menjadi pelatih kepala adalah pada tahun 2008 saat ia menahkodai FC Eindhoven. Itu pun hanya berlangsung 3 bulan. Ya, 3 bulan. Dan itu sudah 17 tahun yang lalu. Pertanyaannya, lalu apa sebenarnya pertimbangan federasi? Apa yang mereka lihat hingga sosok dengan rekam jejak semacam ini ditunjuk untuk mengasuh sebuah fondasi paling krusial bangsa, yakni Timnas U23? Bukankah tim ini adalah generasi penerus terbaik yang kita punya, yang kelak akan menopang kejayaan Timnas senior? Dan kini hasilnya sudah kita saksikan bersama. Bukan kebangkitan, yang ada justru kehancuran. Harapan itu hancur berkeping-keping. Mimpi itu luruh ke tanah. Dan satu generasi emas terancam terkubur sebelum sempat bersinar. Kita kini tak lagi melihat Garuda Muda berbaris gagah di Piala Asia U23. Yang ada hanyalah rasa kecewa dan sebuah pertanyaan besar yang menggema di seluruh negeri. Apakah ini harga yang harus kita bayar hanya karena salah memilih nahkoda? Usai Timnas Indonesia tumbang di tangan Korea Selatan dan mimpi kita ke Piala Asia U23 pun resmi terkubur, sang ketua PSSI Erick Thohir muncul dengan sebuah pernyataan yang mengundang tanya. Hari ini kita kalah dengan terhormat. Namun, semua bisa menelan kalimat itu bulat-bulat.
Bung Teti Lamela, seorang pemerhati filosofi ball possession, langsung menyambar dengan kritik pedas dan telak. Kalah terhormat? Terhormat itu kalau kita banyak menciptakan peluang. Terhormat itu kalau kita punya serangan, punya tembakan, punya shot on target, tapi belum rezeki gol. Lalu ini, satu pun shot on target tidak ada. Lantas di mana letak kehormatannya?